Dan selalu ujungnya adalah begini, saya masuk surga atau enggak ya? Banyak orang Kristen, saudara percaya Yesus, urusannya adalah surga neraka. Saya katakan puji Tuhan untuk surga, tetapi jadi kekristenan, jadi orang Kristen bukan bicara masuk surga, tapi masuk kerajaan surga. Apa kerajaan surga? Kerajaan surga adalah kerajaan yang berasal dari surga. Apa itu kerajaan? Kerajaan dalam bahasa Yunani-nya adalah basileia, yang artinya adalah otoritas atau wewenang yang dimiliki oleh seorang raja. Masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam kerajaan Allah artinya adalah Anda dan saya menyerahkan diri kita, menundukkan diri kita 100% di bawah otoritas Allah. Itulah artinya masuk dalam kerajaan Allah. Artinya saudara, kalau dengan demikian maka saya mengatakan menjadi Kristen bukan bicara confess dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah menarik bahwa kata Tuhan sudah di dalam Alkitab. Artinya Yesus adalah Tuhan itu beda dengan Yesus adalah Allah. Kalau sudah mengatakan Yesus adalah Tuhan itu beda dengan Yesus adalah Allah. Saya percaya Yesus adalah Allah, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan sudah Matius 7 mengatakan orang-orang ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios, yang artinya adalah penguasa tertinggi. Karena pada zaman itu kurios hanya dipakai oleh Raja Roma, di mana gelar Raja Roma atau Kaisar Roma adalah the King of Kings, raja di atas segala raja. Itu pangkatnya Raja Roma, saudara. Dan dia juga memakai kata kurios. Jadi sebenarnya ketika orang-orang ini mengatakan berseru kepada Yesus, Yesus engkau adalah Tuhan, maka mereka sebenarnya sedang mengatakan, Yesus engkau adalah raja. Engkau adalah raja di atas segala raja. Engkau adalah pemilik otoritas yang tertinggi di dalam kehidupanku. Mereka memanggil Yesus adalah raja, tapi nanti kita akan lihat. Walaupun mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah raja, tapi mereka, cara hidup mereka tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Jadi kekristenan, jadi orang Kristen yang pertama dan utama yang menentukan otentik atau tidaknya kekristenan kita ditentukan adalah begini: apakah kita mau menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan hati kita, kita mau menyerahkan seluruh milik kita di bawah, saudara, otoritas dari Yesus. Amin. Kita nggak butuh megaphone yang besar untuk berseru Yesus adalah Tuhan. Tetapi sudah pengakuan iman kita ditentukan oleh bagaimana hidup kita. Saya berapa minggu lalu, saya di Kelapa Gading, saya mengatakan kan saudara, bahwa Yesus itu bukan hanya ingin jadi nomor satu dalam hidup. Banyak orang katakan, Yesus nomor satu Pak dalam hidup saya. Loh, kalau kamu mau katakan nomor satu berarti ada nomor dua dong. Ya, kalau ada bapak-bapak, saya ngomong sama saya, Pak Gun, ini istri saya nomor satu. Loh, berarti ada nomor dua dong. Dan celakanya biasanya yang nomor dua biasanya lebih disayang daripada nomor satu gitu kan saudara. Kalau Yesus nomor satu, saudara, saya khawatir ada nomor dua, ada nomor tiga, ada nomor empat. Dan kadang-kadang kita bisa lebih mengasihi nomor dua, nomor tiga, nomor empat dibandingkan nomor satu. Pesan yang saya sampaikan kepada gereja hari-hari ini, Yesus bukan hanya ingin jadi nomor satu, tapi dia ingin menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Masuk ke dalam kerajaan sorga, mengakui Yesus sebagai raja, berarti adalah mengatakan ya kepada setiap perintahnya, ya kepada setiap kehendaknya, ya kepada setiap maksudnya. Itulah jadi orang Kristen. Sudah banyak orang Kristen sudah menyanyikan lagu itu, sudah bebas, aku telah bebas, merdeka, kita bebas dari dosa, haleluya. Saya katakan betul, kamu dilepaskan dari perhambaan dosa. Tapi ingat loh, Alkitab mengatakan apa saudara? You still servant. Kamu itu tetap hamba. Hanya bedanya dulu hamba dosa, sekarang hamba Yesus. Amin. Amin. Tetap hamba. Kalau dulu hamba dosa yang artinya apa? Anda mengikuti setiap kemauan dosa dalam hidup. Tapi setelah engkau dilepaskan dari dosa, engkau menjadi hamba Yesus, berarti hidupmu harus mengikuti setiap keinginan Yesus. Betul? Banyak orang Kristen tidak ngerti ini. Ya. Oh, bebas, merdeka. Setelah merdeka ngapain?
Banyak orang katakan, oh kalau hamba Tuhan itu Pak Jeffrey hamba Tuhan, Pak Gun hamba Tuhan, ya, mungkin Bu Desi hamba Tuhan, Pak Wilson hamba Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, oh ya sama aja, kami juga anak Tuhan, sudah enak aja, sudah kami juga anak Tuhan, gitu kan. Hamba Tuhan itu bukan hanya bicara pendeta kan, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini, taat sepenuhnya kepada Yesus, dan orang-orang yang mau mengatakan ya kepada setiap kehendak Yesus. Kalau tadi dikatakan everyone Asia 2033. Saya katakan kita nggak bisa, saudara, menginjili setiap orang di Asia kalau tidak setiap orang di dalam gereja ini dibangkitkan untuk bisa memberitakan Injil pada setiap orang yang di Asia. Tapi setiap orang yang ada di gereja, kalau dia belum menjadi hamba Tuhan, ya nggak bisa sudah menggenapi amanat agung daripada Tuhan. Kalau hari ini malam, hari nanti, saudara tidur, tiba-tiba saudara mimpi, saudara malaikat Tuhan nongol, atau Tuhan Yesus nongol, dan Tuhan tiba-tiba ngomong, anakku, packing, 1 minggu pindah ke Bangladesh. Apa? Sudah mau ngomong apa? Sudah terjidam nama Yesus, ini suara setan. Kalau malaikat Tuhan katakan, anakku, 1 bulan lagi kau akan pindah ke Amerika. Haleluya. Sudah kita harus ready loh. Hanya dalam hidup kita, sudah jangan takut pergi ke Bangladesh. Tapi kita tuh, saya katakan ada banyak orang Kristen gak ready. Mereka belum jadi hamba Yesus. Sudah nggak usah ngomong ke Bangladesh. Mungkin saja saudara besok pagi sudah dalam perjalanan di bus, di mikrolet, saudara mungkin sudah di pasar, di Bayu Roh Kudus ngomong, beritakan Injil pada orang yang di sebelah. Kita mau nggak? Buka dompetmu, berikan uang yang ada dompetmu, ada orang yang ada di depanmu. Kita mau lakukan. Saya temukan ada banyak orang Kristen yang apa, saudara? Memanfaatkan Yesus. Oh, mereka mau terima berkat Yesus, mau mereka terima keselamatan daripada Yesus, mau mereka terima sudah kepenuhan daripada Yesus, tapi mereka tidak mau melakukan kehendak Yesus. Saudara, kemarin ketika di Everyman Asia, setiap sesi selalu diakhiri dengan terima urapan Tuhan, terima. Saya ini bukan tipikal orang yang mudah bermanifestasi, saudara. Ya. Bukan berarti saya keras hati, enggak, karena ada pengajar gitu. Ini dibawakan enggak tumbang-tumbang keras hati. Enggak lah, saudara. Memang enggak tumbang. Mau diapain gitu kan, saudara ya? Ya, saudara. Dan kemarin, saudara, saya enggak tahu sesinya siapa. Pastor Yang, saya rasa dari Singapura. Ketika dia bicara, receive the fire. Terima berapa? Saya terima aja, kata Pak Jeffrey. Saya mau aja, saya kan open, selalu open. Tapi di situ, di momen itu Roh Kudus berbicara kepada saya, clearly, jelas. Dia ngomongin, kamu minta urapan untuk apa? Kamu minta apiku untuk apa? Dan Tuhan katakan, urapanku hanya kuberikan kepada setiap orang yang siap melakukan kehendak. Dan katakan Roh Kudus yang ngomong aja sama saya, jika kamu tidak ready untuk aku utus, gak usah minta urapan. Mangan sego urapai. Orang Jakarta ngerti sego urapai, saudara. Mangan sego urapai, ora perlu urapan. Oh, saudara, seringkali kita orang karismatik, kita sering fill me Holy Spirit, penuhi Roh Kudus. Nah, penuh ngapain? Untuk dibocori lagi, minggu depan minta dipenuhi lagi, gitu ya. Saya pernah dengar ada satu kisah seorang hamba Tuhan, ada jemaatnya yang minta dipenuhi Roh Kudus. Fill me Lord, fill me Lord. Kemudian pendetanya nyala terus ngomong, jangan dipenuhi Tuhan, jangan dipenuhi Tuhan. Gitu ya. Pendetanya terus ngomong, jangan dipenuhi, dia bocor. Kadang-kadang kita minta dipenuhi karena kita bocor sama Tuhan. Halo? Urapan diberikan hari-hari ini. Kemarin saya juga ikut festival doa, tadi saya sempat sharing sama Bu Desi. Kemarin di Bekasi ada 200 anak muda yang berdoa dari jam 2 sampai jam 8 on fire. Saya sudah lama tidak lihat ada anak muda itu kayak begitu. Saya cuma ngomong, masih ada ya rupanya spesies jenis ini ya. Saya kira udah punah gitu kan. Ada loh anak-anak muda semacam ini. Tapi
Tapi saya mendapatkan kesan begini, sudah. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang disebut oleh Nabi Wilhelm sebagai the day of the saints. Hari-hari terakhir, setiap orang yang mau menjawab saudara panggilan Tuhan, mereka akan terima kuasa yang besar daripada Tuhan. Gak peduli ku pendeta, peniti, apa saudara, siapapun, bahkan saya percaya anak-anak kecil sekalipun, kalau mereka mengerti ini dan mereka mengatakan yes kepada Tuhan, mereka bisa fill with the Holy Spirit, mereka bisa penuh dengan Roh Kudus. Dan saya sudah mendapat banyak kesaksian. Ada banyak anak-anak kecil diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat. Mereka berdoa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Anak-anak kecil. Dan seorang pengajar children ministry di dunia mengatakan begini, Roh Kudus itu cuma satu, sudah. Tidak ada Roh Kudus junior, itu tidak ada. Roh Kudus paket untuk anak-anak tuh nggak ada. KFC ada sudah, tapi Roh Kudus kan nggak ada. Jadi kalau anak-anak kecil penuh dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Betul? Bukan Roh Kudus anak-anak sekolah minggu, Roh Kudus junior, luwih cilik sudah, enggak sudah. Artinya kalau Roh Kudusnya sama, kalau di dalam diri orang percaya, dia bisa mengempower, memberikan kekuatan kuasa untuk sudah mengadakan mujizat. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak kecil juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kristenan berbicara tentang apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Tunduk kepada otoritas Yesus. Ayat 21 mengatakan bagian terakhir, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sama kan? Jadi kekristenan yang nomor 2 berbicara apa? Tadi yang pertama masuk ke dalam kerajaan sorga, yang kedua Yesus memberikan definisi melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, doing the Father's will. Dan apa kehendak Bapa? Saudara, Yesus pernah mengatakan, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku Bapa. Pekerjaan apa? Pekerjaan misi. Pekerjaan bersaksi, memberitakan Injil, saudara. Itulah pekerjaan Bapa, itulah kehendak Bapa. Amin. Oleh karena itu dikatakan, apa itu kekristenan? Kekristenan bukan bicara tentang bagaimana hebatnya syahadat kita, tapi melakukan kehendak Bapa saudara. Kalau saudara mau tahu Kristen benar atau Kristen tidak, lihat aja itu. Mau melakukan kehendak Bapa atau enggak? Mau melakukan firman Tuhan atau enggak? Oh, walaupun kalau nyanyi dia bisa natap sampai ke ini saudara, plafon ini saudara. Saya nggak peduli, hari-hari ini saya katakan nggak apa-apa saudara, lompat-lompat itu saya juga senang. Tapi kalau kau lompat tinggi, tapi kalau kau tidak lakukan kehendak Bapa, saya katakan percuma. Lompatanmu di dalam melakukan firman harus sama tingginya dengan lompatanmu saat pujian. Kerasnya engkau dalam melakukan firman harus sama kerasnya dengan teriakan haleluya di dalam ibadah-ibadah kita. Amin. Berikutnya Tuhan Yesus mengatakan sudah di dalam ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan akan berkata, aku tidak pernah apa saudara? Mengenal kamu. Kata mengenal sudah dipakai, yang dipakai di sini berasal dari kata ginosko dalam kata Yunani yang berarti bukan hanya bicara tentang pengetahuan, karena pengetahuan dan pengenalan berbeda. Ini adalah pengenalan bukan hanya sekedar pengenalan, ini adalah pengenalan karena pengalaman. Pengenalan karena hubungan yang dekat, itulah kata ginosko. Oleh karena itu yang ketiga, buat saya kekristenan berbicara apa? Yang pertama masuk kerajaan surga, yang kedua melakukan kehendak Bapa, yang ketiga adalah mengenal Yesus. Mengalami Yesus. Mengenal Yesus karena kita mengalami Yesus. Mengenal Yesus karena kita memiliki relasi yang dekat, yang karib dengan Dia. Itulah kekristenan. Saya senang ketika saya ditanya, apa itu Pak definisi? Apa sih? Intim itu apa sih? Saya senang dengan salah satu dari bahasa Inggris. Kata intim dalam bahasa Inggris adalah intimacy. Dan ada banyak orang mengatakan intimacy sebenarnya bisa diartikan into me see. Into ke dalam me saya, see melihat. Into me see. Intimacy adalah kemampuan untuk bisa melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau Anda intim dengan seseorang, kalau Anda karib dengan seseorang, Anda tidak perlu ngomong keras.
Suami istri yang udah berjalan dalam keintiman bertahun-tahun, suami atau istri mungkin nggak perlu ngomong, tapi cukup bilang, langsung tahu. Oh, tahu goreng, misalnya gitu saudara. Kopi misalnya, bisa tahu. Orang yang nggak intim, nggak ngerti ahumnya kok salah, tapi keluarnya kok beda ya, gitu saudara. Kenapa? Karena keintiman yang dibangun bertahun-tahun. Saudara, saya percaya keintiman kita dengan Yesus. Kalau tadi saya baca sama Pak Jeffrey, unlimited movement. Namanya unlimited movement. Apa itu? Pergerakan yang tidak terbatas. Tapi saya katakan di dalam Kristus bukannya unlimited movement, tapi juga ada unlimited intimacy. Keintiman kita dengan Yesus itu juga tanpa batas, saudara. Intim, mengenal hatinya Yesus itu nggak ada. Kemudian saudara, saya tamat intim dengan Yesus, ada sertifikatnya. Ada. Saya merasa begini, makin saya kenal dengan Yesus, makin banyak yang saya nggak tahu tentang Yesus. Hati Yesus itu kayak samudera, semakin saudara menyelam, semakin dalam dan semakin banyak yang saudara tidak tahu tentang siapa dia. Itulah keintiman dengan Yesus. Orang Kristen adalah orang yang mengenal Yesus, mengalami Yesus, mengenal hatinya Yesus. Itulah kekristenan. Bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Sudah hari-hari ini, kemarin Pak Jeffrey juga cerita, Pak Dodi Latimu juga cerita sama saya. Ada satu teman ya yang lagi ya sering dipakai Tuhan lah di Indonesia. Nabi dia, prophet. Tapi ini nabi nyentrik, saudara. Kenapa? Kalau nabi itu kan biasanya suka nubuatin orang ya. Ini nabi tidak suka nubuatin orang. Bahkan kalau ada orang datang minta dinubuatin, dimarahi sama dia. Nah, ini nabi nyentrik, saudara. Tapi saya katakan nabi jenis ini, nabi yang agak lain ini yang memang dibutuhkan di Indonesia. Saudara, saya katakan nggak salah dengan nubuat. Tapi saya melihat kadang-kadang fenomena orang Kristen di Indonesia itu kadang-kadang apa, saudara? Memperlakukan nabi dan nubuat itu seperti saudara itu memperlakukan dukun. Betul ya? Ada orang tuh yang senang dinubuat. Aku kok gak dinubuati? Aku kok gak dapat suara Tuhan yo? Saya sering kali ngomong gini. Ada kalanya loh, Tuhan itu harus ngomong lewat orang lain karena kamu itu gak peka dengan suaranya Tuhan. Sudah ngerti budak? Itu orang Jawa mesti ngerti budak gitu. Budak itu tidak dengar itu sudah pekok sudah tidak dengar. Saya sekarang kalau dalam bahasa Jawa, jangan-jangan Tuhan harus pakai nabi untuk bicara dalam hidupmu karena kowe budak. Karena kamu nggak mampu dengar suara Tuhan dengan telingamu sendiri, sehingga Tuhan harus pakai pinjam lidahnya orang lain untuk ngomong sama kamu. Halo? Sama seperti suami istri tadi lo nggak perlu teriak-teriak tuh, cukup kopi, pisang goreng, telur goreng. Kita dengan Yesus gitu, saudara. Yesus nggak perlu teriak sama kita, saudara. Dan cukup Yesus ngomong, langsung sudah ngerti. Oh Yesus mau ini. Oh saudara langsung tahu Yesus mau ini. Itu keakraban. Orang Kristen yang sejati ada orang Kristen yang mengerti hati Yesus, kerinduan Yesus, maksud Yesus. Amen. Dan yang terakhir sudah di ayat 3 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Saya waktu baca ini saya katakan kejahatan apa loh Tuhan? Yang mereka lakukan itu loh bernubuat demi namamu. Masa bernubuat demi nama Yesus kejahatan? Masa melakukan banyak mukjizat demi nama Yesus kejahatan? Masa tadi dikatakan apa tadi juga dikatakan saudara? Mengusir setan demi nama Yesus adalah kejahatan. Bukan itu adalah sesuatu yang kebaikan. Tapi Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Sampai kemudian saya cek di dalam bahasa aslinya ternyata saudara berkata kejahatan di sini, evil doers itu artinya adalah apa? Orang-orang yang tidak menghormati hukum Allah di dalam kehidupannya. Jadi orang ini mengaku Yesus Tuhan, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini lucu juga. Tapi di sini kita dapatkan banyak orang-orang seperti itu. Betul nggak? Banyak orang-orang Kristen mengaku Yesus engkau raja, engkau segalanya sudah. Tapi kalau sudah bicara, sudah melakukan kehendak Tuhan, aduh, susah. Seandainya orang Kristen itu mudah bertobat, orang-orang seperti saya Pak Jeffrey enak, saudara. Khotbah perlu ngotot, saudara.
Kadang-kadang kita tuh ngotot buat Jumat, ayo bertobat. Enggak bertobat juga, sudah. Ya. Saya cek ke jemaat. Saya tanya sama jemaat yang dikasihi Tuhan, ya Pak, kalau Anda disakiti oleh orang lain, apa kata firman Tuhan? Semuanya langsung bisa jawab. Apa? Kalau kita disakiti, tindakan kita apa? Mengampuni. Semua nih bijinya 100 semua, 100 semua. Tapi pertanyaan saya kedua, saat engkau disakiti, seberapa banyak engkau yang mengampuni? Enggak banyak. Jadi problem saudara Kristen di Indonesia bukan kurang pengetahuan, tapi kurang ajar. Bukan kurang pengetahuan, bukan tidak ngerti apa yang dikatakan Alkitab, sudah. Tapi apa? Tidak mau melakukan. Dan menurut Matius 7, ini di bawah kalimat apa? The evil doers, pembuat kejahatan. Anda tidak perlu nyolong ayam untuk jadi pembuat kejahatan. Anda nggak taat sama perintah Tuhan, itu adalah kejahatan. Dibutuhkan berarti orang Kristen apa? Yang ready to do His will, yang siap melakukan firman-Nya, yang siap melakukan kehendaknya, saudara. Apapun harga yang harus dibayar. Kemarin salah satu yang baru saya kenal, Pastor Henry Setiawan dari Solo, bicara sesuatu yang buat saya wow. Dia bicara tentang siap dipecahkan bagi Tuhan. Siapa di tempat ini siap dipecahkan buat Tuhan. Dan ada seorang juga rekan kemarin di festival doa bicara tentang Gideon, bagus sekali buat saya. Ini anak-anak muda semua. Saya katakan saya sejaman dia nggak punya pewahyuan kayak gitu. Sekarang anak muda ini keren-keren loh. Dia bicara tentang Gideon's Army. Sudah ngerti ceritanya Gideon? Waktu Gideon disuruh menyerang ke perkemahan Midian, nggak bawa pedang kan, nggak bawa apa-apa kan, cuma bawa apa? Ada 2. Gideon Army itu senjatanya 2, apa? Ayo ketahuan dah baca Alkitab ya. Yang pertama adalah sangkakala, trompet. Yang kedua, buyung yang isinya api. Tahu buyung? Buyung apa ya? Bahasa Indonesianya yang lebih modern itu kayak semacam kendi gitu ya, tong kecil itu ya sudah, yang diisi api. Dan sudah kalau baca dalam Alkitab benar, sudah waktu di Gideon's Army sudah diperintahkan sudah untuk menyerbu ke Midian. Yang dilakukan pertama, buyung itu dipecahkan. Buyung yang di dalamnya ada api itu dipecahkan, dan ketika buyung itu dipecahkan, api itu menyebar. Ini pesan profetiknya, saudara. Kalau hidup kita siap dipecahkan, api Tuhan di dalam diri kita akan menyebar. Revival happening when the people of God is ready to be broken. Sekarang di Evan Asia juga ada seorang hamba Tuhan bicara tentang sudah roti perjamuan. Roti yang dipakai oleh Yesus, roti yang digandakan oleh Yesus. Polanya selalu sama. Bahwa roti yang pertama diberkati. Yang kedua dipecahkan. Yang ketiga diberikan. Saudara, kita kekristenan cuma senang yang nomor 1. Diberkati. Aku diberkati. Terus apa tadinya? Aku dilimpahi. Terus? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tidak salah, jangan merasa bersalah untuk diberkati. Kita itu, saya ngajarin kita bukan hanya perlu diberkati, kita itu harus diberkati. Tapi jangan berhenti sampai di poin berkat, saudara. Karena Alkitab mengajarkan setelah engkau diberkati, tujuan engkau diberkati adalah engkau dipecahkan. Setelah engkau diisi api oleh Tuhan, the fire of the Holy Spirit, you must be broken. Hidupmu harus dipecahkan. Supaya berkat Tuhan, api Tuhan yang ada dalam hidup itu bisa menyebar keluar. Karena selama saudara kandil, buyung, ataupun apa itu, whatever itu, jar, kendi, itu tidak dipecahkan, saudara. Minyak, api, berkat itu tetap terkukung di dalam diri kita yang kecil. Roh Kudus itu sumpah loh kadang-kadang di dalam diri kita. Tahu sumpah? Kecil, karena diri kita terlalu kecil, saudara. Roh Kudus, aku mau keluar.
untuk keluar, kita harus siap diri kita untuk dipecah. Yohanes 7, Yesus mengatakan, barang siapa yang haus, baiknya dia datang kepadaku dan minum. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Dan kemudian Yesus mengatakan, dan air yang masuk di dalam diri orang itu akan mengalir dari dalam hatinya, akan mengalir aliran air itu. Sudah polanya selalu sama. Masuk dulu, terima dulu, tapi selanjutnya adalah apa? Sudah keluar. Amin, sudah. Amin. Saya percaya ini pesan Tuhan. Saya nggak mau melupainnya. Pesan Tuhan malam hari ini. Apakah kita siap, saudara? Hari ini Tuhan sedang bergerak, saudara, dengan pelan, tapi saya katakan kuat, mighty, powerful. Mungkin hari ini Tuhan tidak terlalu heboh, tapi saya boleh katakan, saudara, Tuhan bergerak. Dia tetap bergerak, dia akan bergerak dengan kuat di dalam diri kita. Dia mengisi diri kita, dia mengurang kita. Dan selanjutnya, we must surrender. Kita harus memberi diri kita, be broken, dipecahkan. Untuk apa dipecahkan? Tuhan itu bukan hanya sekedar memecahkan toh, tapi memecahkan untuk diserahkan, untuk bisa membuat orang lain menjadi apa, saudara? Kenyang. Kalau hidup kita tidak mau dipecahkan, dunia tetap kelaparan, dunia tetap haus, dunia tetap membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan buat dunia ada di dalam gereja. Kita sudah sering dengar kata Yesus ada jawaban. Saya percaya sampai hari ini bahwa jawaban itu adalah Yesus. Jesus is the answer. Jesus is the solution. Tapi saya selalu bertanya sama rekan saya yang mengatakan Yesus ada jawaban. Betul, saya percaya Yesus ada jawaban. Tapi di mana Yesus hari ini? Di surga, oke, puji Tuhan. Tapi di mana? Di mana tempat lain Alkitab katakan Yesus berada? Alkitab katakan Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam gereja. Kristus ada di dalam kumpulan orang percaya. Amin. Kalau Yesus menjadi jawaban, maka saya katakan harusnya gereja jadi jawaban. Karena gereja punya Kristus. Tapi sebab Kristus yang ada dalam gereja ini keluar, saudara. Kembali lagi, kita harus memberi diri kita untuk siap dipecahkan. Amin. Amin. To do His will, melakukan firman-Nya, apapun, saudara, harga yang harus kita bayar. Itulah salah satu ekspresi be broken. Kemarin saya ngisi di fellowship hamba-hamba Tuhan juga. Saya mengatakan begini, saudara, saya mengutip apa yang dikatakan Paulus. Paulus di akhir hidupnya dia mengatakan nih, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku bisa mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Mengakhiri dan menyelesaikan. Dan dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang artinya Paulus menjadi orang yang begini, aku tidak peduli berapapun harga yang harus aku kerjakan, berapapun harga yang terjadi dalam hidupku, berapapun apa yang Tuhan tidak kerjakan dalam hidupku, asal aku bisa menyelesaikan pelayanan itu, I'm ready. Amin. Amin. Saya juga mengatakan selesai, akhir bukan berarti selesai. Mengakhiri bukan berarti menyelesaikan. Kita semua suatu saat akan mengakhiri pelayanan, karena kita nggak forever and ever hidup di atas muka bumi, betul? Suatu saat kita akan dipanggil pulang. Siapa yang duluan saya nggak tahu. Sudah. Tapi tidak setiap orang yang mengakhiri pelayanan itu pasti menyelesaikan pelayanan. Banyak orang mengakhiri pelayanan, mengakhiri hidupnya mati sebagai orang Kristen, tapi mungkin tidak accomplish, tidak menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kerinduan saya hari-hari ini buat setiap Bapak Ibu saudara, terutama jemaat di tempat ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang ready, bersedia lakukan kehendaknya, apapun yang harus kita bayar. Karena sudah biarkan menjadi orang Kristen yang rindu untuk menggenapi maksudnya, menggenapi keinginannya, membawa kesukaan kepada hati Yesus. Biarkan Kristus bekerja dengan kuat di dalam diri kita dan keluar dari diri kita untuk menjamah dunia. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini yang datang ke dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya firman yang Kau berikan pada sore hari ini di tempat ini adalah suara-Mu yang hidup bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid-Mu yang bukan hanya sekedar percaya mengaku Engkau adalah Tuhan. Tapi kami berdoa, kami berkomitmen sore hari ini, biarkan kami menjadi orang-orang yang ready to do your will, siap melakukan kehendak-Mu apapun harganya. Jadikan hidup kami seperti buyung Gideon yang siap dipecahkan supaya api Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh menyebar keluar dan menghancurkan pekerjaan musuh. Biarkan kami menjadi roti perjamuan yang diberkati oleh Tuhan, tapi siap dipecahkan di dalam tangan Tuhan untuk bisa diserahkan menjadi jawaban bagi Tuhan. Oh, bilang kami rindu menggenapi kehendak-Mu. Kami rindu menggenapi keinginan-Mu. Kami rindu Tuhan. Sikira patakaya. Mari kita angkat tangan kita. Oh, naikkan song of intimacy. Nyanyikan lagu keintiman-Mu kepada Yesus sore hari ini. Katakan, I'm ready Lord, I'm ready Lord. Aku siap ya Tuhan melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini gereja-Mu, ini jemaat-Mu. Ready to be your will, ready to be your will. Ambil hidup kami, berkati hidup kami, penuhkan hidup kami. Seperti yang Tuhan Yesus memberikan hidupmu, Engkau tebus bagi banyak orang. Biarkan hidup kami menjadi bagian di dalam hidup Tuhan.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau memberi kami, bukannya suruh mengampuni kami, tapi Engkau menjadikan setiap kami menjadi raja dan imam bagi Bapamu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Biarkan firman-Mu sore hari ini Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Biarkan setiap kami boleh sudah pada malam hari ini digerakkan, disentuhkan. Kami beri hidup kami sekali lagi atas mesbah dan altar-Mu. Kami hanya mau katakan seperti Maria katakan, kerjakanlah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah firman-Mu atas hidup kami. Sebab kami semua di tempat inilah hamba-hamba-Mu. Kerjakan Tuhan, pakai setiap kami, everyone, setiap orang di gereja ini. Gunakan everyone in this place to preach the gospel. Beritakan Injil Yesus Kristus kepada everyone, setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih. Urapi, berikan keberanian untuk memberitakan firman. Urapi penuh Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. We are ready. Kami siap lakukan tugas bagi kerajaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Berkati rekan-rekan di tempat ini. Dan berkat melimpah dan kuasa melimpah dan urapan melimpah. Supaya mereka boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Dan setiap kita ready, siap melakukan kehendak Allah. Bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah. Namun sebelumnya ada amplop persembahan, mari kita angkat dan kita berdoa bersama. Angkat persembahan itu yang saudara dan kita berdoa. Kami percaya hari lepas hari Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Berkat Tuhan, Tuhan berikan bagi kami tiap-tiap hari. Engkau melindungi kami, Engkau mengerjakan keselamatan bagi kami. Bahkan tidak putus-putus Engkau praktek terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami puas Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dengan kebenaran Tuhan. Dan saatnya kami berikan persembahan. Persembahan yang Engkau beri bagi kami sangat banyak Tuhan. Engkau beri kami sangat banyak Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kami sangat banyak. Kami mengucap syukur. Dan yang kami beri di tangan kanan kami Tuhan adalah bagian yang paling kecil untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik itu persembahan pertolongan, persembahan kasih dan persembahan lainnya. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan Unlimited Life dan Bougainville. Kami melepaskan berkat bagi jemaatnya yang sudah memberkati pelayanan di tempat ini. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, anak cucu mereka
tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Randy dan Mario yang berulang tahun di hari Jumat kemarin. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan hari-hari mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Biarlah ke depan Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memelihara mereka dengan kemuliaan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara dalam tangan Tuhan. Diberkati bangsa ini. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan, terutama gereja Anugerah Bethesda. Kami bernaung bertumbuh bersama dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan terus sementara bergerak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Jebrita Timur bersama dengan Sari, jadi ketua sinode, bahkan gembala di Kelapa Gading. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih untuk hari ini. Bapak Tuhan DPD Jakarta Jawa Barat, Tuhan memberkati. Pakai kami semua Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Gunawan yang sudah memberkati kami hari ini. Tuhan terus menyertai beliau. Tuhan terus berkarya bagi beliau. Tuhan terus membuka banyak hal bagi beliau sehingga kami semua terus diberkati. Di mana saja beliau ada, Tuhan selalu menyertai dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya hari ini ibadah kami berkami. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kami beri bagi Tuhan tidak sempurna, tapi kami percaya sama Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala hal dan kami akan mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Dan saya minta kesediaan Pak Pendeta Jebrita Timur untuk melepaskan berkat bagi kita. Mari kita angkat tangan bersama. Berkat di Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk menjadi saksi, memampukan kita untuk menjadi terang, menjadi garam bagi diri, menjadi jawaban sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali yang pertama dan terakhir. Kita semua yang siap terima berkat ini, mari kita berkata Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.